Aku balas lebih kejam perselingkuhan suami dan sepupuku sendiri. Ku buat mereka menangis menyesal. Aku menjalani kehidupan rumah tangga yang tampaknya sempurna bersama Raka, suamiku yang sukses dan tampan. Dari luar, semua orang melihat kami sebagai pasangan ideal, rumah megah, karir cemerlang, dan keluarga kecil yang bahagia. Saat berjalan berdampingan dengannya dalam acara keluarga atau pesta perusahaan, aku selalu menerima tatapan iri dari para wanita lain. Mereka berbisik, memuji betapa beruntungnya aku memiliki suami seperti Raka. Dan aku percaya itu. Aku percaya bahwa aku telah menikahi pria yang tepat. Pernikahan kami yang telah berjalan 7 tahun adalah bukti bahwa cinta kami kuat. Kami telah melalui berbagai suka dan duka bersama, membangun kehidupan dari nol, dan akhirnya menikmati hasil kerja keras kami. Dari pernikahan ini, Tuhan menganugerahkan kami seorang anak laki-laki, cahaya hidupku, alasan terbesarku untuk tersenyum setiap hari. Suaranya yang riang, tawa kecilnya saat berlari di sekitar rumah, dan matanya yang penuh cinta setiap kali ia memelukku, semuanya membuatku merasa dunia ini begitu indah. Aku mengira kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Aku pikir rumah tanggaku akan selalu kokoh, tak tergoyahkan oleh badai apapun. Tapi aku salah. Awalnya, semuanya terasa seperti angin sepau-sepau yang tak terlalu mengganggu. Hanya firasat samar yang berbisik di sudut hatiku. Sesuatu yang membuatku tidak nyaman, tapi belum cukup untuk menyebutnya sebagai ancaman. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil pada Raka. Ia lebih sering pulang larut malam. Aku masih mengingat bagaimana dulu, sesibuk apapun pekerjaannya, ia selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama kami. Aku selalu bisa mengandalkan kehadirannya di meja makan, mendengarkan celoteh anak kami, tertawa bersama, berbagi cerita tentang hari kami masing-masing. Tapi sekarang, meja makan sering terasa sepi. Maaf, aku harus lembur. Klien mendadak ngajak meeting malam ini. Ada proyek baru yang butuh perhatian ekstra. Alasannya selalu terdengar masuk akal. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa suamiku memang hanya sibuk, bahwa semua ini hanyalah fase dalam pekerjaannya. Tapi semakin lama, semakin banyak hal yang tidak bisa kuabaikan. Setiap kali ia pulang, ada aroma parfum asing yang menempel di bajunya. Bukan aroma sabun hotel biasa. Bukan bau asap rokok dari rekan-rekannya. Ini berbeda. Lebih manis, lebih lembut, lebih feminin. Aku mencoba menyangkal. Aku berpikir, mungkin itu parfum kolega wanita yang kebetulan bersamanya. Mungkin ia hanya terkena baunya di lift atau ruangan kerja. Tapi semakin sering aku mengendus aroma itu, semakin sulit bagiku untuk tetap berpikir logis. Lalu ada ponselnya. Dulu, Raka bukan tipe pria yang terlalu peduli dengan ponsel. Ia sering meninggalkannya begitu saja di meja atau di sofa. Tak pernah merasa perlu menyembunyikannya dariku. Tapi sekarang, ia menjaganya dengan begitu erat. Jika ada pesan masuk, ia buru-buru meraihnya, membaca cepat, lalu mengunci layar. Jika aku sedang duduk di sebelahnya dan teleponnya berdering, ia segera menjauh, seolah takut aku akan membaca sesuatu yang tidak seharusnya. Aku mencoba mengabaikan semua itu. Aku mencoba tersenyum seperti biasa, berpura-pura tidak ada yang berubah. Tapi hatiku mulai resah. Aku mulai mencatat dalam diam. Mengingat jam-jam berapa ia pulang. Menghitung berapa kali dalam seminggu ia pulang lebih malam dari biasanya. Aku bahkan mulai memperhatikan ekspresinya saat ia berbicara denganku. Apakah ia masih menatapku dengan cara yang sama seperti dulu? Apakah ciumannya masih memiliki kehangatan yang sama?
Semakin aku memperhatikan, semakin aku sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Dan akhirnya, semua kecurigaanku terbukti. Hari itu, Raka sedang mandi. Aku melihat ponselnya tergeletak di atas meja. Layarnya menyala sebentar, menampilkan notifikasi pesan yang baru saja masuk. Aku tidak berniat untuk melihatnya. Sungguh, aku masih ingin menjadi istri yang percaya pada suaminya. Aku ingin tetap menjadi wanita yang tidak merasa perlu mengintip ponsel suaminya untuk memastikan kesetiaannya. Tapi mataku menangkap sesuatu. Sebuah pesan yang muncul di layar. Aku kangen kamu, Kak. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku merasakan jantungku berhenti berdetak sesaat. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku salah melihat. Bahwa ini hanya pesan biasa. Bahwa ini bukan sesuatu yang seharusnya membuat dadaku terasa sesak. Lalu aku melihat nama pengirimnya. Dina, sepupuku sendiri. Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh. Dina, yang selama ini kupikir adalah keluargaku sendiri. Seseorang yang sudah seperti adik bagiku. Aku tumbuh bersamanya, berbagi banyak kenangan, saling membantu dalam kesulitan. Aku mempercayainya. Aku membiarkannya masuk ke dalam hidupku. Dan sekarang, dia mengkhianatiku? Tenggorokanku terasa kering. Aku menelusuri pesan-pesan sebelumnya dengan jari gemetar. Dan yang kutemukan lebih buruk dari yang kubayangkan. Panggilan sayang. Janji-janji pertemuan. Kata-kata mesra yang seharusnya hanya diberikan padaku. Istrinya. Foto mereka berdua. Aku ingin mempercayai bahwa ini hanya kesalahpahaman, bahwa ada alasan yang bisa menjelaskan semuanya. Tapi tidak. Semua ada di depan mataku. Engkau tak terbantahkan. Aku menelan tangisku, berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku ingin marah. Aku ingin melempar ponsel itu ke dinding, ingin berteriak. Ingin berlari ke kamar mandi dan menghadapi Raka saat itu juga. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya berdiri di sana, menggenggam ponsel itu, merasakan hatiku hancur berkeping-keping. Semua kebahagiaan yang kupikir akan bertahan selamanya, kini berubah menjadi kebohongan besar. Aku merasa seperti seseorang yang selama ini berjalan di atas jembatan indah, tanpa menyadari bahwa di bawahnya adalah jurang menganga. Dan kini, jembatan itu runtuh, meninggalkanku jatuh dalam kegelapan. Duniaku hancur dalam sekejap, tubuhku gemetar. Tangan yang kugunakan untuk menggenggam ponsel terasa dingin, seolah seluruh darahku berhenti mengalir. Aku berusaha menarik napas, mencoba menenangkan diri, tapi nyatanya air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku tidak hanya dikhianati oleh suamiku. Aku juga dikhianati oleh sepupuku sendiri. Dina. Nama itu berulang kali terngiang di kepalaku, mencabik-cabik setiap kenangan yang kumiliki bersamanya. Aku mengingat bagaimana aku mempercayainya, bagaimana aku selalu menganggapnya sebagai saudara sendiri, seseorang yang selalu bisa kusebut sebagai keluarga. Betapa bodohnya aku. Betapa naifnya aku telah membiarkan ular masuk ke dalam rumahku sendiri. Dari dalam kamar mandi, kudengar suara air yang masih mengalir. Raka masih mandi, mungkin sedang bersiul santai, tak menyadari bahwa kebohongannya baru saja terbongkar. Aku bisa saja berlari ke sana saat ini juga, menggedor pintu, menghadapkan ponselnya kepadanya, menuntut jawaban. Aku bisa berteriak, memaki, meluapkan seluruh kemarahanku saat ini juga. Tapi aku tidak melakukannya. Aku menelan kemarahanku. Aku merasakan bara menyala di dalam dadaku. Panasnya menjalar hingga ke seluruh tubuhku. Tapi aku tidak akan meledak. Tidak sekarang. Aku akan membiarkan api ini tetap menyala, tetap membara, hingga saat yang tepat tiba. Aku tidak akan menjadi wanita yang lemah.
Aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku memilih diam. Aku menaruh kembali ponselnya ke tempat semula dengan hati-hati, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menghapus jejak air mataku, mencoba menenangkan diri, lalu melangkah keluar dari kamar. Saat itu juga, aku tahu bahwa aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini begitu saja. Aku tidak akan puas hanya dengan menangis dan meratapi nasibku. Aku akan menyusun rencana, perlahan, hati-hati. Aku tidak akan sekadar membalas. Aku akan menghancurkan mereka berdua. Malam itu, aku tetap memasang wajah tenang saat Raka keluar dari kamar mandi. "Kamu belum tidur?" tanyanya santai, sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aku tersenyum kecil, meski hatiku terasa seperti dicabik-cabik. "Belum ngantuk. Aku nungguin kamu." Raka tersenyum, lalu menghampiriku. Ia menunduk, mencium keningku dengan lembut seperti biasanya. Jika aku tidak tahu apa yang baru saja kutemukan, mungkin aku akan merasa dicintai oleh ciuman itu. Tapi sekarang, bibirnya hanya terasa dingin dan penuh kebohongan. "Aku capek banget hari ini," katanya sambil berbaring di tempat tidur. "Banyak urusan di kantor. Kepala rasanya mau pecah." Aku hanya mengangguk, berpura-pura peduli. "Kamu harus lebih jaga kesehatan," ujarku lembut. Aku melihatnya tersenyum kecil sebelum menutup mata. Lalu dalam hitungan menit, napasnya berubah teratur. Ia tertidur pulas di sampingku, sama sekali tidak menyadari bahwa aku telah mengetahui segalanya. Aku menatapnya dalam diam, merasakan kebencian yang semakin menumpuk di dalam dadaku. Aku membenci suamiku sendiri. Aku membenci laki-laki yang selama 7 tahun ini kupuja, yang selalu kupandang sebagai sosok sempurna. Aku membenci betapa aku dulu mempercayainya sepenuh hati, betapa aku rela melakukan apapun demi keluargaku, sementara dia dengan mudahnya mengkhianatiku. Mataku berkaca-kaca, tapi aku menahannya. Tidak akan ada lagi air mata yang sia-sia. Aku membiarkan jemariku menyentuh layar ponselku, membuka kontak Dina. Aku membaca ulang setiap pesan yang pernah dikirimnya padaku. Pesan-pesan manis penuh kepalsuan. "Kak, aku selalu iri sama Kak Nadia. Kakak punya suami yang baik banget. Aku juga mau punya pasangan yang kayak Kak Raka Somedai." Aku tersenyum sinis. Sungguh ironis. Sepupuku yang pura-pura mengagumiku, ternyata diam-diam menusukku dari belakang. Aku memejamkan mata, membiarkan pikiranku berputar, merencanakan langkah selanjutnya. Jika Raka dan Dina berpikir bahwa aku akan menangis dan menyerah, mereka salah besar. Aku akan membiarkan mereka merasa aman. Membiarkan mereka berpikir bahwa kebohongan mereka masih tersembunyi dengan rapi. Tapi aku akan mengamati mereka, mencatat setiap gerak-gerik mereka, menyusun strategi yang lebih kejam. Mereka tidak akan tahu apa yang menunggu mereka. Aku tidak hanya akan membalas. Aku akan menghancurkan mereka. Aku bangun keesokan paginya dengan senyum di wajah, seolah tidak ada yang berubah. Seolah dunia tidak baru saja runtuh di hadapanku semalam. Ketika aku turun ke dapur, Raka sudah duduk di meja makan, menyeruput kopi hitamnya sambil sibuk melihat layar ponselnya. Aku bisa menebak dengan siapa dia berbicara. Jemariku ingin meraih ponselnya dan menghancurkannya saat itu juga, tapi aku menahan diri. Sebaliknya, aku tersenyum, berjalan mendekatinya, dan mengecup pipinya seperti biasa. "Pagi, sayang," ucapku lembut. Suaraku terdengar begitu alami. Seakan aku adalah istri yang tidak tahu apa-apa. Raka menoleh, tersenyum kecil. "Pagi," balasnya, lalu kembali fokus pada ponselnya. Aku mengintip sekilas ke layar yang coba disembunyikannya dariku. Aku melihat nama Dina di sana. Mataku menatap huruf-huruf itu dengan tajam,
Tapi bibirku tetap melengkung dalam senyum manis. "Jadwalmu padat hari ini?" tanyaku sambil menuangkan teh ke dalam cangkirku. Raka mengangguk. "Iya, ada meeting penting siang ini. Mungkin pulang agak malam." Lagi, aku hanya tersenyum dan mengangguk, seolah tidak curiga sedikit pun. "Hati-hati di jalan," ujarku lembut, lalu mengulurkan tanganku untuk mengusap bahunya. Aku bisa melihat sedikit kelegaan di wajahnya. Dia benar-benar mengira aku masih buta. Bagus, biarkan dia merasa aman. Aku menunggu Raka pergi sebelum mulai beraksi. Begitu pintu tertutup dan suara mesin mobilnya menjauh, aku langsung bergerak cepat. Aku mengambil ponselku dan membuka akun media sosial Dina. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan petunjuk. Dina tidak cukup pintar untuk benar-benar merahasiakan perselingkuhannya. Dia tidak mengunggah foto dengan Raka, tentu saja, tapi ada jejak-jejak kecil. Lokasi restoran tempat mereka bertemu, kutipan romantis yang ia bagikan, hingga jam-jam di mana ia tampak tiba-tiba hilang dari dunia maya. Aku mulai mencatat. Aku mengamati pola. Setiap kebohongan, setiap alibi, setiap perubahan kecil dalam sikap Raka, semuanya kucatat dalam buku kecil yang kini menjadi senjataku. Aku bahkan mulai menguji mereka. Suatu malam, aku mengirim pesan pada Dina. "Din, besok sore kamu bisa temani aku belanja? Ada barang yang mau aku beli buat Raka." Butuh waktu lama baginya untuk membalas. "Duh, maaf banget, Kak. Besok sore aku ada janji." "Janji? Dengan siapa?" Aku tersenyum. Aku sudah menduga jawabannya. Tanpa sepengetahuannya, aku sudah memastikan bahwa Raka juga memberitahu bahwa ia akan lembur besok sore. Hari itu tiba. Aku berpakaian rapi, mengambil tas tanganku, dan berpura-pura hendak keluar. Sebelum pergi, aku menyempatkan diri mencium pipi anakku yang sedang bermain di ruang tamu. "Mama mau keluar sebentar, sayang," bisikku lembut. Ia mengangguk, tidak menyadari badai yang sedang kurencanakan. Aku menyetir perlahan ke arah yang berbeda dari biasanya. Tidak ke mall, tidak ke salon, tidak ke tempat-tempat yang biasa kukunjungi. Aku menuju restoran yang sudah kuprediksi. Aku tidak perlu menunggu lama. Dari dalam mobil, aku melihat mereka. Dina datang lebih dulu. Ia duduk di sudut ruangan, mengenakan gaun berwarna pastel yang manis, seperti seorang wanita yang sedang menanti kekasihnya. Beberapa menit kemudian, Raka muncul, mengenakan kemeja santai. Senyum lebarnya mengembang saat melihat Dina di sana. Mereka berbincang, tertawa, dan aku melihat bagaimana Raka menggenggam tangan Dina di atas meja. Darahku mendidih, tapi aku tidak akan bertindak gegabah. Aku hanya duduk di dalam mobil, mengamati mereka dari kejauhan, merekam setiap detik kejadian. Mereka berpikir bahwa aku bodoh. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengkhianatiku tanpa aku sadari. Mereka salah besar. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Aku semakin lihai dalam memainkan peran sebagai istri yang bodoh dan tak curiga. Setiap pagi, aku tetap menyambut Raka dengan senyum hangat, menyiapkan sarapannya, dan melepasnya bekerja dengan ciuman di pipi. Di depan Dina pun, aku tetap bersikap seperti biasa, seolah dia masih saudara yang kupercayai, seolah aku tidak tahu bahwa di balik wajah manisnya, dia adalah pengkhianat. Tapi dalam diam, aku mulai menyelidiki lebih dalam. Aku tidak puas hanya dengan melihat mereka dari kejauhan. Aku ingin lebih banyak bukti. Aku ingin tahu sejauh mana kebohongan ini telah mengakar. Aku ingin memanfaatkan kelemahan mereka. Suatu malam, ketika Raka sudah tertidur pulas, aku kembali menyelinap mengambil ponselnya. Aku sudah hafal pola sandinya, sesuatu yang selama ini dia kira bisa melindungi rahasianya. Aku membuka aplikasi pesan dan langsung mencari nama Dina.
Pesan-pesan mereka tersusun rapi. Manis, menggoda, penuh gairah yang membuat perutku terasa mual. Aku kangen banget. Mas, kapan kita bisa ketemu lagi? Sabtu nanti. Sayang, Nadia bilang dia mau ke rumah ibunya. Kita bisa pakai tempat biasa. Nggak sabar. Aku pengen banget dipeluk Mas Raka lagi. Jari-jariku mencengkeram ponsel erat-erat. Nafasku berat. Tapi aku memaksa diriku tetap tenang. Aku tak boleh merusak rencana. Aku menelusuri lebih jauh. Mencari celah. Mungkin ada bukti lain. Sesuatu yang bisa lebih menghancurkan mereka. Lalu, aku menemukannya. Sebuah foto. Bukan sekadar foto mereka berdua, tapi foto Raka yang sedang berada di sebuah kamar hotel, duduk di tepi ranjang dengan kemeja yang sedikit terbuka. Dina mengirimkan foto itu padanya, seolah sebagai pengingat rahasia kecil mereka. Sempurna. Aku menyalin semuanya. Pesan, foto, bahkan rekaman suara yang sempat mereka kirim satu sama lain. Aku menyimpannya rapi di folder rahasia ponselku. Lalu, aku kembali meletakkan ponsel Raka di tempat semula, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Langkah berikutnya, memancing Dina untuk bicara lebih banyak. Keesokan harinya, aku mengajak Dina bertemu di sebuah kafe. Aku sengaja memilih tempat yang tenang, suasana yang nyaman, supaya dia lebih mudah berbicara. Dina datang dengan wajah ceria seperti biasa, seolah tidak ada dosa yang ia sembunyikan. Aku ingin tertawa melihatnya begitu percaya diri. "Kak Nadia, kamu kelihatan lelah deh," katanya sambil menyeruput kopinya. Aku menghela napas, berpura-pura terlihat muram. "Iya, Din. Aku lagi banyak pikiran." Dina tampak tertarik. "Kenapa? Cerita aja, Kak. Aku selalu ada buat kakak." Ironis. Aku memainkan jemariku di atas cangkir, menundukkan kepala seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Aku cuma, akhir-akhir ini ngerasa Raka berubah. Dina tampak terkejut. Aku bisa melihat matanya melebar, tapi hanya sesaat. Dengan cepat, dia mengendalikan ekspresinya dan memasang wajah penuh simpati. "Maksud kakak?" tanyanya hati-hati. Aku menghela napas, memainkan skenario yang sudah kurancang dengan baik. Dia sering pulang malam, sering main ponsel diam-diam. Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dina tersenyum kecil, mencoba bersikap biasa. "Ah, Kak Nadia terlalu mikir. Mungkin Kak Raka cuma sibuk kerja. Aku yakin dia sayang banget sama kakak." Aku menggeleng, berpura-pura mengusap mataku seolah hampir menangis. "Aku takut, Din. Aku takut dia selingkuh." Aku melihat Dina meneguk ludahnya. Tangannya sedikit gemetar saat memegang cangkir kopi. Aku hampir ingin tertawa. Dia panik. Bagus. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, memainkan peran istri yang tersakiti dengan sempurna. Kalau misalnya Raka memang punya wanita lain, apa menurutmu aku harus bertahan?" Dina tersentak. Ia mengerjap beberapa kali, lalu memaksakan senyum. "Kak Nadia, jangan berpikir buruk dulu. Kak Raka bukan tipe laki-laki kayak gitu." "Bohong." Aku bisa mendengar ketidakyakinan dalam suaranya. Aku bisa melihat keringat kecil mulai muncul di dahinya. Aku hampir berhasil. Aku hanya perlu menekan sedikit lagi. "Din, aku nggak tahu kalau aku sanggup kalau suatu hari tahu dia ternyata selingkuh. Aku bakal hancur." Dina mengangguk pelan. "Tapi kalau sampai itu kejadian, mungkin kakak harus lihat dari sisi lain. Mungkin dia punya alasan." "Alasan?" Aku hampir tersenyum menang. Aku tahu Dina mulai mencoba membenarkan apa yang ia lakukan. Mungkin dalam pikirannya,
Dia ingin membuatku percaya bahwa perselingkuhan ini bisa diterima. Bahwa mungkin ini bukan sepenuhnya salahnya. Aku berhasil membuatnya bicara lebih banyak. Tinggal menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Perlahan, aku mulai membuka celah. Dan sebentar lagi, mereka akan terperangkap dalam jebakan yang kubuat sendiri. Aku tidak akan terburu-buru. Tidak akan langsung menghancurkan mereka. Itu terlalu mudah, terlalu sederhana. Aku ingin mereka merasa ketakutan. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kecemasan, selalu merasa diawasi, selalu dihantui ketidakpastian. Aku ingin mereka merasakan tekanan yang perlahan-lahan akan menggerogoti kewarasan mereka. Dan aku tahu cara melakukannya. Malam itu, aku membuat sebuah akun baru di aplikasi pesan anonim. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati, memastikan pesanku cukup mengguncang, tetapi tidak terlalu jelas agar mereka tidak langsung menuduhku. Aku mulai dengan Raka. Berhati-hatilah. Tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Aku menekan tombol kirim dan membayangkan bagaimana ekspresi wajahnya saat membacanya. Tak butuh waktu lama. Aku mendengar suara langkah kaki dari kamar. Raka keluar dengan ponselnya di tangan. Ekspresinya sedikit tegang. Aku pura-pura fokus pada buku di pangkuanku, seolah tidak menyadari kehadirannya. Dia berdiri diam beberapa saat, lalu mengetik sesuatu di ponselnya. Aku tahu dia sedang menghubungi seseorang. Tidak sulit menebak siapa. Aku menunggu beberapa menit sebelum mengirim pesan kedua. Kali ini untuk Dina. Kau tidak sepandai yang kau kira. Segera akhiri sebelum semuanya terbongkar. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya berubah pucat saat membaca pesan itu. Aku terus mengawasi ponselku, menunggu reaksi mereka. Tak butuh waktu lama. Telepon Raka berdering. Dina meneleponnya. Aku tahu itu dari Dina. Aku menyembunyikan senyumku sambil menyeruput kopi. Beberapa hari berikutnya, aku terus mengirim pesan-pesan anonim. Tidak terlalu sering, cukup untuk membuat mereka selalu gelisah. Kau pikir kau bisa menyembunyikannya? Ada mata yang selalu mengawasi. Kau tahu apa hukuman bagi pengkhianat? Waktu kalian tidak banyak lagi. Setiap kali aku mengirim pesan itu, aku bisa melihat perubahan kecil pada mereka. Raka menjadi lebih pendiam, sering melamun. Dina mulai mengunggah kutipan-kutipan bernada cemas di media sosialnya, seolah sedang dihantui sesuatu. Mereka mulai takut. Mereka mulai kehilangan kendali. Dan itu baru permulaan. Aku duduk di dalam kamar dengan lampu temaram. Ponselku di tangan, jemariku siap mengetik pesan berikutnya. Aku tidak hanya ingin menghancurkan mereka. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin mereka jatuh ke dalam lubang ketakutan yang sama. Permainan ini baru saja dimulai. Aku tahu menghancurkan seseorang tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Itu harus perlahan, seperti api kecil yang merambat, menghanguskan segalanya tanpa mereka sadari. Dan sekarang, sudah waktunya aku menyalakan api itu untuk Raka. Aku tidak akan sekadar membuatnya kehilangan keluarganya. Aku akan memastikan dia juga kehilangan segalanya. Reputasi, kepercayaan, dan harga dirinya. Beberapa hari terakhir, aku mulai menyelidiki keuangan Raka di perusahaannya. Aku sudah mendengar desas-desus sebelumnya, tentang bagaimana ada beberapa transaksi yang tidak jelas, tentang bagaimana Raka sering menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya. Tapi sekarang, aku tidak butuh sekadar rumor. Aku butuh bukti. Aku mulai dengan mencari jejak digitalnya. Beruntung, aku sudah lama mengetahui kebiasaan Raka menyimpan dokumen-dokumen penting di laptopnya tanpa pengamanan yang memadai. Saat dia mandi, aku duduk di meja kerjanya, menyalakan laptop, dan mulai mencari. Folder demi folder,
file demi file. Hingga akhirnya, aku menemukannya. Laporan keuangan dengan angka-angka yang tidak sesuai. Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional kantor, tetapi dialihkan ke rekening pribadi. Bukti transaksi untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan bisnis, termasuk sewa kamar hotel. Tanganku mencengkeram mouse erat. Jadi, selama ini, dia bukan hanya mengkhianatiku. Dia juga mengkhianati perusahaannya. Sempurna. Aku menyalin semua dokumen itu ke dalam flash drive. Bukti ini akan menjadi senjataku. Malamnya, aku kembali ke dalam permainan. Aku membuat akun email anonim dan mulai mengirimkan dokumen-dokumen itu ke beberapa pihak yang tepat. Rekan bisnis Raka, investor, bahkan pimpinan perusahaan tempatnya bekerja. Aku tidak perlu menulis pesan panjang lebar. Perhatikan dengan baik kemana dana perusahaan mengalir. Aku menekan tombol, kirim, dan membiarkan waktu bekerja untukku. Dampaknya tidak langsung terasa, tetapi aku bisa melihat perubahan pada Raka. Beberapa hari kemudian, dia mulai sering menerima telepon dengan nada suara tinggi. Setiap kali berbicara, ekspresinya semakin tegang. Suatu malam, aku melihatnya duduk di ruang kerja. Kepalanya tertunduk, tangannya mencengkeram rambutnya. Aku berdiri di ambang pintu, berpura-pura khawatir. "Kamu kenapa, sayang?" Dia mendongak. Wajahnya terlihat kacau. "Ada masalah di kantor. Beberapa klien tiba-tiba menarik kerjasama, dan ada orang yang menyebarkan informasi buruk tentang aku." Aku menahan senyum. Tentu saja mereka menarik diri. Tidak ada yang ingin berbisnis dengan seorang pria yang tidak bisa dipercaya. Seorang pria yang menyalahgunakan dana. Aku melangkah mendekat, menaruh tangan di bahunya. "Apa yang mereka katakan?" Raka menghela napas berat. "Mereka bilang ada bukti kalau aku menggelapkan dana. Tapi itu semua salah paham." Aku berpura-pura terkejut. "Kamu benar-benar tidak melakukan itu?" Dia diam, tidak langsung menjawab. Dan aku tahu, di dalam kepalanya, dia sedang berusaha mencari alasan, sedang berpikir bagaimana cara menutupi kebohongannya. Tapi kali ini, tidak ada jalan keluar. Dari hari ke hari, masalahnya semakin besar. Rekan-rekan bisnisnya mulai menjauh. Atasan di kantornya mulai mencurigai laporan keuangannya. Nama Raka perlahan mulai tercemar. Aku melihatnya semakin jarang tidur. Dia sering duduk termenung, memegang kepalanya, membaca pesan demi pesan yang masuk di ponselnya. Aku tahu dia sedang dihantui ketakutan. Dan itu baru permulaan. Aku mengaduk kopiku dengan tenang, menikmati suara napasnya yang berat di seberang meja. Raka sudah kehilangan pijakan. Dan aku akan memastikan dia tidak bisa bangkit lagi. Dina selalu berpikir dirinya istimewa. Aku bisa melihat itu dari cara dia tersenyum setiap kali Raka mengirim pesan atau menelepon diam-diam. Dari cara dia merapikan rambutnya sebelum pergi menemui Raka. Dari tatapan penuh kepuasan yang tersirat di matanya setiap kali kami berkumpul bersama keluarga. Seolah-olah dia menyimpan rahasia besar yang membuatnya merasa lebih unggul dariku. Tapi aku tahu satu hal. Perempuan seperti Dina adalah tipe yang rapuh jika diberi keraguan kecil. Dan aku akan menanamkan keraguan itu hingga ia sendiri yang menghancurkan hubungannya dengan Raka. Malam itu, aku menghubunginya lebih dulu. "Aku butuh bicara," ucapku. Suaraku terdengar lelah. Aku tahu Dina akan menelan mentah-mentah aktingku. "Kenapa?" tanyanya, terdengar waspada. Aku menarik napas panjang, berpura-pura menahan tangis. Aku merasa Raka berubah. Dia semakin jauh. Aku takut dia punya perempuan lain. Aku bisa merasakan ketegangannya di seberang telepon. "Nadia, jangan berpikiran terlalu jauh," katanya, terdengar ragu.
Tapi aku punya bukti, bisikku. Aku sengaja menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan, membiarkan kata-kataku menggantung di udara, membiarkan pikirannya mulai berputar dengan berbagai kemungkinan. Kamu tahu nggak? Akhir-akhir ini Raka sering pakai uang perusahaan buat hal-hal aneh. Aku nggak tahu dia pakai buat siapa. Tapi ada beberapa transaksi yang janggal. Seperti sewa kamar hotel. Aku nggak mau berpikir yang nggak. Tapi aku takut dia cuma main-main sama cewek itu. Kayak, aku sengaja berhenti, menggantungkan kalimatku. Kayak apa? Suara Dina terdengar panik. Aku tersenyum kecil. Kayak dia cuma menjadikan cewek itu hiburan sementara. Aku nggak tahu siapa dia. Aku bahkan nggak tahu seberapa penting cewek itu buat Raka. Aku cuma takut. Aku cuma takut dia nggak pernah serius sama siapapun selain dirinya sendiri. Dina terdiam lama. Aku bisa mendengar napasnya sedikit tersengal, seolah-olah sedang menahan sesuatu. Bagus. Maaf, aku nggak seharusnya ngomong gini, lanjutku pelan. Aku cuma terlalu lelah. Aku akan berusaha percaya sama Raka. Aku cuma berharap perempuan itu sadar sebelum semuanya terlambat. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Beberapa hari berlalu, dan aku bisa melihat perubahan pada Dina. Dia mulai lebih sering melamun. Sesekali, aku melihatnya menatap Raka dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Di media sosialnya, dia mulai mengunggah kutipan bernada galau. Cinta seharusnya tentang ketulusan, bukan sekadar pelarian. Jangan pernah jadi seseorang yang hanya dicari ketika dia bosan. Aku menahan tawa membaca semua itu. Dia mulai mempertanyakan hubungannya dengan Raka. Mulai bertanya dalam hati apakah dia benar-benar istimewa, atau hanya sekadar hiburan sementara bagi Raka. Dan itu berarti aku sudah berhasil. Tinggal menunggu waktu sampai mereka saling meragukan dan saling menghancurkan. Hari itu tiba. Aku sudah menyiapkan segalanya dengan hati-hati. Tidak ada lagi permainan kucing dan tikus. Tidak ada lagi teror tersembunyi atau bisikan penuh kebimbangan. Hari ini, Raka dan Dina akan berdiri di hadapan keluargaku, tanpa bisa bersembunyi. Dan aku akan menjadi orang yang menyeret mereka ke dalam api. Pertemuan keluarga besar berlangsung di rumah orang tuaku, seperti biasa. Suasananya hangat, dipenuhi suara tawa dan percakapan ringan. Sepupu-sepupuku mengobrol tentang pekerjaan dan rencana liburan, sementara para tante sibuk mengomentari siapa yang makin gemuk dan siapa yang makin sukses. Di tengah ruangan, Raka berdiri dengan senyum palsunya, berbicara dengan beberapa paman tentang bisnisnya. Aku melihat Dina di sudut ruangan, sesekali melirik Raka dengan tatapan ragu, seolah-olah masih bertanya-tanya apakah semua yang dikatakannya padanya itu benar. Aku tersenyum. Tunggu saja. Aku menunggu momen yang tepat. Saat suasana sedang nyaman. Saat semua orang sudah cukup rileks. Lalu, aku berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang ingin aku bagikan. Suaraku terdengar tenang, tapi cukup lantang untuk membuat semua orang menoleh. Raka menatapku dengan dahi berkerut. Dina tampak gelisah. Aku mengambil ponselku dan menekan tombol play. Ruangan yang tadi dipenuhi tawa mendadak sunyi. Dari ponselku, terdengar suara Raka. Aku kangen kamu, sayang. Kamu tahu aku cuma sama kamu saat aku butuh sesuatu yang gak bisa aku dapatkan dari Nadia. Seseorang tersentak. Tanteku menutup mulutnya. Terkejut. Beberapa orang saling berpandangan. Tak percaya. Lalu, suara Dina menyusul. Aku takut. Raka, gimana kalau Nadia tahu? Suasana menjadi mencekam. Aku menekan tombol lain, dan layar TV di ruang tengah menyala, menampilkan beberapa foto. Foto Raka dan Dina di restoran mewah, di hotel,
bahkan tangkapan layar percakapan mereka yang penuh rayuan. Seketika, semua mata beralih ke Raka dan Dina. "Astagfirullah," bisik salah satu tanteku. Wajahnya merah padam. "Apa-apaan ini, Raka?" Suara paman terdengar tajam. "Nadia, kamu dapat ini dari mana?" Suara Raka bergetar. Wajahnya mendadak pucat. Aku menatapnya lurus-lurus. "Dari ponselmu, dari rekeningmu, dari hotel-hotel yang kamu datangi dengan Dina." Aku menatap sekeliling ruangan. "Dari semua bukti yang selama ini kamu kira bisa kamu sembunyikan." Dina mulai panik. "Tunggu, ini pasti cuma kesalahpahaman," katanya terbata-bata. "Nadia, aku bisa jelasin." Aku memotongnya. "Jangan repot-repot, Dina." Aku menatapnya tajam. "Kamu pikir kamu spesial? Kamu pikir Raka benar-benar mencintai kamu? Dia cuma memanfaatkan kamu." Keluarga mulai bergumam. Beberapa wajah tampak jijik. Raka mengepalkan tangannya. "Kamu sengaja merencanakan ini?" Suaranya dipenuhi kemarahan yang berusaha ditahan. Aku tersenyum tipis. "Oh, tentu saja." Dia menatapku dengan kebencian, tapi aku bisa melihat ketakutan di balik matanya. Dia tahu, dalam sekejap, dunia yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Paman berdiri dan menatapnya tajam. "Raka, kamu sudah mengkhianati kepercayaan keluarga ini." Ayahku, yang sedari tadi diam, akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan tegas. "Pergi dari sini, sekarang." Raka membuka mulutnya, seolah ingin membela diri. Tapi satu persatu keluarga mulai menegur, menyalahkan, dan meluapkan kekecewaan mereka. Dina mundur selangkah. Matanya penuh air mata. Ia melihat ke arah Raka, berharap mendapat perlindungan. Tapi Raka justru melangkah mundur, menolak menatapnya. Aku tersenyum puas. Mereka tidak hanya kehilangan kepercayaan keluargaku. Mereka juga kehilangan satu sama lain. Saat mereka pergi dalam kehinaan, aku berdiri tegak di tengah ruangan. Aku menang, Raka bukan lagi pria yang dulu. Jika dulu ia adalah suami yang tampan, sukses, dan penuh percaya diri, kini yang berdiri di hadapanku hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Matanya cekung, rahangnya tak lagi tegas, dan rambutnya yang dulu selalu tertata kini berantakan. Aku bahkan bisa mencium aroma alkohol samar dari tubuhnya. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap. Setelah skandalnya dengan Dina terbongkar, keluargaku menolak untuk berhubungan dengannya lagi. Bisnisnya yang dulu berdiri kokoh kini runtuh. Para mitra bisnisnya, yang dulu menyanjung dan memujanya, menarik diri satu persatu setelah informasi tentang penyalahgunaan dana yang kuluncurkan menyebar. Saham perusahaannya anjlok, reputasinya hancur, dan dalam waktu singkat, ia dipecat dari posisinya. Dan Dina mencampakkannya lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan Raka untuk menyusun alasan. Tanpa status, tanpa uang, tanpa kehormatan, Raka benar-benar sendirian. Malam itu, ia datang ke rumah. Aku tahu dia akan datang. Aku sudah menunggunya. Aku membukakan pintu dan melihatnya berdiri di sana, dengan wajah kusut dan mata penuh keputusasaan. "Nadia." Suaranya serak. Aku butuh bicara." Aku menyandarkan tubuhku di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada. "Tentang apa?" tanyaku dengan nada dingin. Aku tahu aku salah," katanya. Suaranya bergetar. "Aku tahu aku sudah mengkhianati kamu. Aku cuma..." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku ingin melihatnya berjuang untuk mengucapkan kata-kata yang dulu pasti sangat sulit baginya. "Aku kehilangan segalanya, Nadia," lanjutnya. Suaranya hampir berbisik.
Dina meninggalkanku. Bisnisku hancur. Semua orang memandangku dengan jijik. Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan penuh permohonan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, kecuali kamu. Aku tertawa kecil, sinis. Kamu pikir aku akan kasihan? Tanyaku. Raka menggigit bibirnya. Aku nggak minta kamu menerimaku kembali. Aku cuma... Ia menarik napas panjang. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Aku menatapnya lama. Aku bisa melihat penyesalan di matanya. Tapi aku juga tahu, penyesalan itu bukan karena ia menyakitiku. Bukan karena ia mencintai aku. Ia hanya menyesali bahwa ia kehilangan segalanya. Bahwa skandalnya terbongkar. Bahwa hidupnya hancur. Dan aku tidak lagi peduli. Kamu nggak menyesali apa yang kamu lakukan, Raka. Kataku dengan suara tenang. Kamu cuma menyesali konsekuensinya. Aku bisa melihat luka di matanya. Tapi aku tak peduli. Aku berharap kamu belajar dari semua ini. Lanjutku, masih dengan nada dingin. Tapi aku juga berharap kamu menderita lebih lama. Aku menutup pintu tepat di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Aku selalu tahu bahwa Dina adalah perempuan yang egois. Sejak kecil, dia selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dia selalu tahu bagaimana bersikap manja di depan orang tua kami. Bagaimana membuat semua orang menyukainya. Tapi di balik senyumannya yang polos, dia adalah seseorang yang haus akan validasi. Dia tidak pernah bisa menerima bahwa ada orang lain yang lebih bahagia darinya. Dan sekarang, dia mendapatkan hukuman yang pantas. Setelah pertemuan keluarga itu, Dina mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Awalnya, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia berpura-pura bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan pegangan. Ia mencoba mencari perlindungan dari keluarga, memohon belas kasihan kepada para tante dan paman. Tante, aku nggak bermaksud menyakiti Nadia. Isaknya di rumah salah satu kerabat kami. Aku juga nggak tahu kenapa semua ini terjadi. Tanteku menatapnya dengan ekspresi jijik. Kamu pikir kami bodoh, Dina? Katanya tajam. Kami semua mendengar rekaman itu. Kami melihat buktinya dengan mata kepala kami sendiri. Tapi aku mencintai Raka. Dina mencoba membela diri. Jangan bodoh. Kali ini paman yang berbicara. Dia hanya mempermainkan kamu. Dan kamu, dengan tololnya, menghancurkan keluargamu sendiri demi pria seperti itu. Dina terdiam. Ia tahu mereka benar. Tapi ia tidak bisa menerima itu. Selama ini, ia selalu bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia selalu bisa memanipulasi orang agar memihaknya. Namun kali ini, tidak ada yang mau berada di sisinya. Kamu membuat malu keluarga kita. Suara ayahku terdengar dingin. Mulai sekarang, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Dina terbelalak. Om, aku nggak punya tempat lain. Itu urusanmu, jawab ayahku tanpa ragu. Kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang, tanggung akibatnya. Dina jatuh berlutut di lantai, menangis tanpa suara. Dan aku hanya berdiri di sudut ruangan, menonton dengan senyum tipis di wajahku. Akhirnya, Dina merasakan apa yang dulu aku rasakan. Kehilangan segalanya. Dihancurkan oleh orang yang ia percayai. Dan kali ini, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Aku sudah lama tahu bahwa pernikahanku dengan Raka telah mati. Tapi butuh waktu bagiku untuk menerima bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melepaskan semuanya. Aku tidak ingin berlarut-larut dalam kebencian.
Aku sudah mendapatkan keadilanku. Aku sudah melihat mereka hancur dengan mata kepalaku sendiri. Sekarang, saatnya aku melangkah pergi. Hari itu, aku duduk di hadapan pengacaraku dengan ekspresi tenang. Aku ingin menggugat cerai, kataku mantap. Pengacaraku, seorang wanita berusia sekitar 40-an dengan tatapan tajam dan sikap profesional, mengangguk. Apakah kamu ingin membawa kasus ini ke pengadilan atau menyelesaikannya secara damai? Aku tertawa kecil. Percayalah, tidak ada yang damai dalam perpisahan ini. Aku menyerahkan semua bukti yang sudah kukumpulkan. Rekaman perselingkuhan Raka, laporan keuangannya yang menunjukkan penyalahgunaan dana di perusahaannya, bahkan riwayat panggilan dan pesan yang membuktikan betapa ia berbohong selama ini. Dan aku ingin hak asuh penuh atas anak kami, lanjutku. Raka tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Pengacaraku membaca semua dokumen yang kuserahkan dengan saksama. Ia mengangguk, tampak puas. Dengan semua bukti ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Kasus ini bisa selesai lebih cepat dari yang kamu kira. Aku tersenyum tipis. Bagus. Ketika Raka menerima surat gugatan cerai dariku, reaksinya sudah bisa kuduga. Ia muncul di depan rumah, mengetuk pintu dengan panik. "Nadia, tolong, kita bisa bicara." Suaranya terdengar putus asa. Aku membuka pintu, hanya sedikit. Cukup untuk melihat wajahnya yang kacau. "Kamu mau apa?" Tanyaku dingin. "Jangan begini, Nadia," katanya dengan suara serak. "Aku tahu aku salah. Tapi kita bisa memperbaiki ini. Aku bisa berubah." Aku tertawa sinis. "Berubah? Kamu baru minta maaf setelah kehilangan segalanya." "Raka, itu bukan perubahan. Itu putus asa. Aku masih ayah dari anak kita," katanya, matanya memohon. "Setidaknya, beri aku kesempatan untuk tetap ada di hidupnya." Aku menggeleng pelan. "Anak kita butuh figur ayah yang bisa ia banggakan. Dan kamu bukan orangnya." Raka terdiam. Aku bisa melihat harapan di matanya perlahan memudar. "Aku sudah mengajukan gugatan cerai," lanjutku. "Dan semua bukti yang aku punya sudah cukup untuk menjatuhkanmu sepenuhnya." Ia menelan ludah, lalu mendesah pelan. "Kamu benar-benar tidak akan memaafkan aku." Aku menatapnya lama. "Aku sudah memaafkanmu, Raka," kataku akhirnya. "Tapi itu bukan berarti aku harus tetap bersamamu." Aku menutup pintu. Dan kali ini, aku tidak akan pernah membukanya lagi. Beberapa bulan kemudian, perceraian kami resmi diputuskan. Hak asuh penuh jatuh kepadaku. Raka kehilangan segalanya, istri, anak, keluarga, dan kehormatannya. Aku berdiri di luar gedung pengadilan, menghirup udara segar. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang selamat, yang bangkit dari luka dan pengkhianatan, yang memilih untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Dan saat aku melangkah pergi, aku tahu, akhir dari ini bukanlah kekalahan. Ini adalah kebebasan. Aku pikir aku sudah melihat semua wajah Raka. Wajahnya saat jatuh cinta, saat marah, saat berbohong, dan saat penuh percaya diri dengan semua kebanggaannya. Tapi hari ini, aku melihat wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajah seorang pria yang benar-benar hancur. Di luar gedung pengadilan, langkahku terhenti ketika seseorang menarik pergelangan tanganku. Aku menoleh dan menemukan Raka berdiri di sana. Napasnya memburu, matanya merah, dan tubuhnya sedikit bergetar. "Nadia," suaranya serak. "Jangan lakukan ini." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Sudah selesai, Raka. Kita sudah resmi bercerai." "Aku tahu,"
katanya cepat. Tapi, tolong, aku butuh kamu. Aku menahan tawa sinis. Kamu butuh aku? Setelah semua yang kamu lakukan. Tiba-tiba, Raka jatuh berlutut di depanku. Aku tertegun. Dulu, dia selalu berdiri tegak dengan penuh kebanggaan. Sekarang, dia berlutut di aspal, di depan orang-orang yang lalu lalang, tanpa peduli betapa hinanya dia terlihat. Aku kehilangan semuanya. Nadia. Suaranya bergetar. Aku nggak punya apa-apa lagi. Bisnis, keluarga, kehormatan, semuanya hilang. Aku bahkan nggak tahu aku harus kemana setelah ini. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai seseorang yang lemah. Dulu, Raka adalah sosok yang kuat dan berwibawa. Sekarang, dia hanya pria yang tersisa dengan penyesalan dan kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Nadia, aku mohon, katanya lagi, hampir berbisik. Aku mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku menarik napas dalam. Dulu, aku akan langsung luluh mendengar kata-kata itu. Aku akan mempertimbangkan, akan memikirkan kemungkinan untuk memaafkan. Tapi aku bukan Nadia yang dulu. Aku berjongkok, menatap wajahnya yang dipenuhi kesedihan, lalu berkata pelan. Kamu hanya mencintaiku setelah kehilangan segalanya, Raka. Itu bukan cinta. Itu ketakutan. Air mata jatuh di pipinya. Aku tidak pernah melihat Raka menangis sebelumnya. Bahkan saat kami menghadapi masa-masa sulit dulu. Tapi sekarang, dia menangis untukku. Terlambat. Aku berdiri, merapikan gaunku, dan berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Dan di belakangku, aku bisa mendengar suara tangisan Raka yang pecah dalam keputusasaan. Langkahku mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun saat aku berjalan menjauh. Aku bisa merasakan tatapan banyak orang yang melihat Raka masih berlutut di belakangku. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan menoleh. Tidak lagi. Nah, Nadia. Suara Raka terdengar putus asa. Aku mendengar dia bangkit. Langkahnya terburu-buru mendekat. Tapi aku tetap melangkah. Tidak ingin memberikan ruang sedikit pun untuknya. Aku merasakan tangannya hendak menarik lenganku lagi. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, aku berhenti dan menatapnya tajam. Jangan sentuh aku, kataku dingin. Raka terdiam. Tatapannya penuh luka. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa dunia yang ia kenal telah runtuh. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu lakukan, tidak akan mengubah keputusanku. Lanjutku. Aku sudah memaafkanmu, Raka. Tapi itu bukan berarti aku harus membiarkanmu tetap ada di hidupku. Nadia, aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Memperbaiki? Raka, kamu baru sadar ingin memperbaiki semuanya setelah kamu kehilangan segalanya. Itu bukan ketulusan, itu hanya keputusasaan. Ia menggeleng, wajahnya penuh penyesalan. Aku benar-benar menyesal. Nadia, aku akan melakukan apapun. Apapun. Aku menatapnya tajam. Kalau begitu, terima kenyataan. Terima bahwa aku tidak akan pernah kembali padamu. Wajah Raka semakin pucat. Ia seperti seseorang yang kehilangan napasnya. Nadia, aku pergi bukan karena aku ingin membalas dendam, Raka. Potongku. Aku pergi karena aku akhirnya sadar. Aku pantas mendapatkan lebih dari ini. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Sosok pria yang dulu pernah kucintai, kini hanya bayangan dari seseorang yang pernah berarti dalam hidupku. Kemudian, aku berbalik dan melangkah pergi. Tidak ada lagi suara Raka yang memanggil namaku. Tidak ada lagi tangisan yang mencoba membuatku berhenti.
Aku tahu dia masih berdiri di sana, menatap punggungku yang menjauh. Tapi aku tidak peduli. Udara pagi terasa lebih segar daripada biasanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa menghirupnya tanpa ada beban di dadaku. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Wanita di sana tampak berbeda, lebih kuat, lebih berani. Matanya tidak lagi dipenuhi luka, tetapi keteguhan. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, bukan lagi senyum terpaksa seperti dulu. Aku telah melewati badai, dan aku menang. Hidupku sekarang tidak lagi dihantui rasa takut atau kecurigaan. Tidak ada lagi malam-malam panjang yang kulewati dengan menunggu seseorang yang mungkin tak akan pernah pulang. Tidak ada lagi hati yang terus-menerus bertanya-tanya apakah aku cukup baik, cukup berharga. Karena aku tahu jawabannya sekarang. Aku lebih dari cukup. Aku membuka jendela apartemen baruku, membiarkan sinar matahari menerpa wajahku. Kota di luar sana terasa seperti dunia baru yang penuh kemungkinan. Aku tidak lagi terperangkap dalam sangkar emas yang penuh kebohongan. Aku sudah menemukan kebebasanku. Dan kebebasan ini terasa lebih manis daripada balas dendam manapun. Hari itu, aku berjalan keluar dengan langkah ringan. Aku tersenyum pada dunia. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dunia tersenyum kembali padaku. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah seseorang yang bertahan, bangkit, dan menemukan dirinya sendiri kembali. Dan itu adalah kemenangan terbesarku.